Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa kali ini podcast Penerbit BRIN sudah menemani kawan BRIN semua hingga episode yang ke-13. Saya Dewi Indriani akan memandu podcast episode ini dengan judul Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Sains Penerbit BRIN, bagian 2. Sama seperti pembahasan kita pada episode sebelumnya, salah satu bagian yang berperan penting di dalam penerbit BRIN adalah divisi multimedia. Apakah kawan BRIN masih ingat pentingnya peran multimedia di dalam penerbitan kami? Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas bidang multimedia yang berfokus pada penciptaan konten media digital bagi publik, khususnya peran penulis skrip, produser, dan animator, di episode kali ini kita akan membahas mengenai peran dari sutradara, videografer, dan editor video. Kalau ada kawan BRIN yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung aja cek di tautan di sebelah kanan atas ya. Masih sesuai dengan judulnya, episode Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Sains Penerbit BRIN kali ini masuk pada bagian yang kedua. Jadi stay tune terus ya kawan BRIN. Nah, pasti kawan BRIN udah penasaran kan dengan bidang kreator konten di penerbit BRIN apa sih yang akan dibahas pada episode kali ini? Langsung saja, sudah hadir narasumber kita pada hari ini, Kak Gravinda Putra Perdana SSN selaku sutradara dan videografer penerbit BRIN, serta Kak Adri Bintara Putra SSN selaku editor video dan pilot drone penerbit BRIN. Halo Kak Gravinda dan Kak Adri. Halo. Halo. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung sama kawan BRIN di episode kali ini. Mungkin bisa kita langsung masuk aja ya dari pertanyaan pertama nih Kak. Pertanyaan basic dulu, pertanyaan yang umum. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Gravinda dan Kak Adri tugas dari masing-masing peran. Yaitu Kak Gravinda sebagai sutradara dan juga Kak Adri sebagai video editor. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Gravinda ya Kak. Oke. Jadi kami di divisi multimedia itu dibagi di beberapa bagian begitu ya. Ada yang scriptwriter, ada director, sutradara, ada produser, ada videographer, ada editor video, ya kan, sekaligus mengoperasikan drone seperti Mas Adri ini. Jadi memang tugas kita masing-masing di sini sesuai sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. Jadi misalnya saya bertugas sebagai penulis naskah, lalu sutradara untuk film dokumenter, dan terkadang juga kami dituntut bisa untuk menyunting hasil gambar yang kita ambil di lapangan atau editor video. Tapi di editor video ini terbagi lagi, sebetulnya di kami ada namanya animator, ada motion grafis, ada desain grafis, seperti itu. Jadi memang kita bekerjanya itu tidak sendiri-sendiri, bekerja kita itu dalam tim begitu ya. Jadi satu pekerjaan itu dikeroyok bareng-bareng gitu, nggak dari awal sampai akhir kita yang mengerjakan, nggak seperti itu. Jadi seperti workflow dalam mengerjakan sebuah film lah ya, film pada umumnya begitu. Oke, berarti dari Kak Gravinda sendiri juga multi job ya Kak? Memegang beberapa peranan sekaligus gitu. Mungkin sekarang bisa pindah ke Kak Adri ya Kak, sebagai pilot drone dan juga video editor. Apa saja sih yang Kak Adri lakukan? Ya, seperti yang dikatakan Kak Gravinda tadi, bagian-bagian dari divisi kita sudah dijelaskan Kak Gravinda. Tapi saya coba menjelaskan di pekerjaan saya diberi tanggung jawab pada editor video. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga seperti kata Kak Gravinda tadi, kalau tim kita sudah berjalan dan proyeknya ada beberapa bagian yang kebetulan waktunya sama, kadang saya juga ditugaskan untuk sebagai videographer. Tapi untuk satu pekerjaan yang belum bisa saya lakukan ya jadi animator. Itu aja sih.
Kalau untuk terkait pilot drone, sebetulnya semua tim bisa sih sebenarnya. Tapi kalau kebetulan kalau pas berangkat itu saya ikut, saya yang diamanati untuk diberi tanggung jawab untuk menerbangkan drone. Tapi kalau tim lain berangkat perlu adanya pengambilan gambar dengan drone, juga mereka juga bisa melakukannya sendiri. Gitu. Oke, berarti memang walaupun menerbangkan drone ini butuh teknik, berarti beberapa tim di divisi multimedia ini juga memiliki skill yang mumpuni ya, Kak? Pada dasarnya gini, Mbak, pada dasarnya untuk mengoperasikan drone itu setiap personel pelaksana di di tim multimedia itu bisa ya untuk mengoperasikan drone. Cuma dalam regulasinya memang untuk menerbangkan drone itu sekarang harus punya lisensi, istilahnya punya SIM-nya gitu ya. Uh, uh, kita pernah baca itu yang pembukaan PON kan ada tentara yang membawa senjata anti drone gitu ya, yang menurunkan drone-drone yang tidak memiliki izin. Jadi memang untuk menerbangkan drone itu butuh lisensi. Jadi ada sih ininya cara untuk mengambil lisensi itu ada gitu. Wah, ini salah satu hal yang baru aku tahu juga nih, Kak, dari bahwa sebenarnya untuk menerbangkan drone itu butuh lisensi. Mungkin kawan Brin juga baru tahu? Nah, kita juga bisa pindah ya sekarang ke pertanyaan yang kedua untuk Kak Grafinda. Apakah ada, Kak, perbedaan tugas antara sutradara dan videografer penerbit BRIN dengan sutradara dan videografer pada umumnya? Lalu bagaimana sih proses seorang sutradara dalam memproduksi sebuah karya video? Kan kalau Kak Grafinda memproduksi film dokumenter ya. Mungkin bisa dijawab, Kak? Oke, sebetulnya nggak ada perbedaan ya antara produksi dari rumah produksi swasta gitu atau kita yang ada di dalam sebuah lembaga atau instansi negara gitu ya. Proses kerjanya, proses kreatifnya sama ya. Cuma memang kami di multimedia ini memang harus bisa multi multi job desk gitu. Misalnya saya menulis lalu mencoba untuk mendirect di lapangan, menyutradai di lapangan. Terkadang juga karena tim kita terbatas, saya yang harus mengambil gambarnya gitu ya, videografernya. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau memang seperti Mas Adri itu jobnya sudah load pekerjaannya sudah melebihi begitu, itu kadang-kadang si pelaksana di lapangan, sutradara itu mengedit ya, istilahnya director cut. Director cut itu mengedit bentuk pattern editing-nya, tapi tidak yang sampai utuh begitu ya. Jadi hanya cut to cut, menyusun adegannya, lalu nanti setelah director cut itu terbentuk, itu baru diserahkan ke editornya yang bertanggung jawab gitu. Misalnya Mas Adri gitu. Tapi kita harus memberikan sebuah clue gitu, istilahnya editing script. Biasanya dalam membuat sebuah dokumenter itu kan yang perlu kita siapkan itu kan naskah, ya kan? Ada ide, nah ide itu bagaimana dituangkan dalam sebuah naskah, ya kan? Naskah. Lalu dalam naskah itu kan ada prediksi-prediksi shot-shot yang mau diambil di lapangan. Terkadang dari naskah itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Di naskah tertulis A, B, C, D, ternyata di lapangan nggak ada tuh A, B, C, D, adanya D, E, F, dan seterusnya begitu. Atau kebalikannya. Nah di sini perlu adanya editing script tadi supaya apa dari naskah di lapangan dan hasil jadinya seperti apa itu bisa linear begitu. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan ya workflow cara kerja pekerja film di instansi ataupun di swasta. Sama sih, cuma memang kita dituntut untuk bisa multi job begitu. Artinya kita bisa menghandle dari pra, produksi dan pasca produksi gitu. Baik, terima kasih Kak Grafinda untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk Kak Adri ya. Bagaimana sih Kak tahap kerja secara rinci, serta waktu rata-rata untuk menyunting sebuah video di tim multimedia penerbit BRIN?
Boleh dijawab, Kak Adri? Oke. Sebetulnya kalau tahap proses editing tuh kalau di kasana umum itu biasanya banyak sekali ya, ada proses logging, ada capturing, ada offline editing, ada online editing, ada sound scoring, ada mixing, baru rendering, terus export. Tapi dengan keterbatasan waktu yang kadang kita miliki untuk beberapa pekerjaan harus deadline-nya cuma beberapa hari itu, kita istilahnya apa ya, memotong jalur. Jadi kita cuma logging, melihat apa namanya footage-footage yang diberikan oleh videographer, kita pilih, kita masukin ke proses editing dengan offline editing, terus kita masukin kalau ada voice over, mungkin ada voice overnya, ya kita beracuan dengan apa namanya editing script. Jadi editing script yang diberikan oleh sutradara itu kita jadikan acuan untuk apa namanya menata footage-footage atau gambar-gambar yang didapatkan dari hasil produksi. Dan setelah proses offline editing, biasanya kita online editing, kita offline editing harus preview dulu, preview dulu, kita previewkan kepada stakeholder, mungkin ada beberapa perubahan, berapa kali, setelah fix nggak ada perubahan, baru kita online editing, kita tambahin beberapa efek atau suara, background, animasi, mungkin seperti itu, baru kita mixing mereka, data-data itu, bahan-bahan itu, baru kita render untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh, itu jadi film yang utuh. Untuk durasinya nggak tentu sih, kadang kita juga semalam harus menyelesaikan satu pekerjaan, ada yang diberi waktu 2-3 minggu. Jadi tergantung apa namanya proyek yang sedang kita kerjakan, durasi deadline-nya itu kapan, itu ya kita harus bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu sih. Oke, baik Kak Adri. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali untuk kedua narasumber ya. Kalau boleh tahu ini Kak Gravinda dan Kak Adri sudah berapa lamakah menggeluti profesi masing-masing? Kemudian adakah tips dan trik dari kakak-kakak untuk kawan BRIN yang sekiranya berminat juga untuk menjadi video editor atau menjadi sutradara? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gravinda dulu ya. Oke. Kalau memulai di dunia audiovisual sebetulnya sejak saya masuk kuliah dari semester 1 di 2004. Kebetulan saya memang kuliah itu di jurusan seni media rekam, televisi dan film. Jadi awal ketertarikan saya itu awalnya adalah sebetulnya dari fotografi karena saya hobi fotografi. Lalu saya memang di lingkungan kuliah itu lingkungan film, televisi begitu. Jadi, awal mulanya di tahun 2004 itu. Cuma, untuk terjun langsung ke dalam, dunia profesional ya setelah lulus kuliah, saya sempat magang misalnya di Global TV, terus, memproduksi beberapa tayangan televisi, begitu. Lalu pada akhirnya, mencoba untuk, masuk ke dunia audiovisual yang yang di instansi gitu ya, plat merah gitu. Seperti apa sih, sama nggak, proses kreatifnya dengan, di industri-industri di luar gitu. Ternyata sama aja gitu, cuma memang, kita, untuk mendevelop cerita itu seperti instansi misalnya di BRIN ya, itu lebih fokus karena memang BRIN itu berfokus pada, hasil-hasil penelitian. Jadi ini sebenarnya tantangan baru bagi kami untuk bagaimana caranya untuk membahasakan gitu, istilah-istilah ilmiah yang mungkin banyak orang awam, eee, nggak nggak begitu familiar. Nah, ini kita mendevelop cerita dari hasil penelitian itu menjadi hal yang bisa dinikmati gitu, bisa, "Oh ternyata tuh penelitian ini tuh seperti ini," seperti itu. Itu sebenarnya tantangan baru buat kami, yang sebelumnya
mungkin kita untuk topik-topik itu bebas gitu ya, tidak terpaku. Nah, di BRIN ini kita lebih fokus ke sains, ke ilmu pengetahuan. Saya kira seperti itu. Jadi dari 2004 sampai sekarang lah, intinya begitu. Nah, memang cita-cita saya dulu, bagaimana, mendapatkan pekerjaan itu dari hobi. Jadi seakan-akan bekerja itu nggak ada beban gitu ya, memang hobi saya gitu, oh ya udah gitu. Itu sih, Mbak. Berarti dari 2004 itu juga udah lumayan lama ya Kak Grafinda di bidang multimedia seperti ini. Dan melihat tantangan yang seperti itu untuk berada di lembaga instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional berarti menjadi apa ya hal menarik juga ya bagi Kak Grafinda karena dari Global TV maaf di mana Kak tadi? Betul Oh, di Global TV? iya iya, ini Iya, magang di dari situ. Mhm. iya dari magang di Global TV, terus pindah ke instansi pasti jadi pengalaman baru yang ternyata malah Kak Grafinda meneruskan karirnya di sini. Lalu kalau untuk Kak Adri gimana Kak? Udah dari kapan menggeluti profesi ini? Kebetulan hampir sama sih, karena saya Satu dengan kelas, Grafinda itu satu kelas, satu angkatan. universitas, satu kelas, satu kos-kosan. Jadi kita itu bareng-bareng dari dari 2004 itu menggeluti bidang ini. Emang mata kuliahnya kita ambil sama. Jadi ya itu kita dari 2014 dari perkuliahan lulus, tapi ya saya agak bandel sih, Grafinda lebih cepat lulusnya. Saya agak lama setelah lulus, sama juga saya kebetulan habis lulus dapat kerjaan di satu perusahaan dengan Grafinda, tapi saya di RCTI-nya. Saya di RCTI di program berita Sebentar Indonesia. Ada di editor di sana selama hampir 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu mendapatkan informasi ada bukaan atau lowongan PNS, saya mencoba mencari PNS yang bidangnya sesuai saya. Dan akhirnya nemu itu, dan ditambah info juga dari Mas Grafinda juga, Kak Grafinda, info bahwa ada pembukaan ASN atau PNS zaman dulu itu di LIPI ya. Awalnya nggak tahu LIPI itu apa saya. LIPI itu apa ya gitu. Saya lihat kok lembaga penelitian tapi ada ininya. Saya coba aja, saya coba masuk situ. Alhamdulillah kita keterima bareng-bareng, dua-duanya kita keterima bareng dan satu kantor lagi. Jadi mulai dari itu, dari 2004 saya menggeluti bidang ini. Untuk apa tadi pertanyaan yang kedua itu apa? Oh, tips ya, tips. Iya, betul. Tips trik ya, kalau zaman sekarang kan mudah sekali ya, alat-alat sudah digital semua. Dulu zaman saya itu masih pakai, kalau video itu masih zamannya HiX, GX itu masih pakai pita. Jadi diolahnya lama, masukin ke komputer juga perlu capture secara manual. Tapi sekarang dengan mudahnya kamera sudah banyak yang bagus-bagus, dengan bisa mudah didapatkan, ya mungkin ya sering berlatih dan mencari lihat referensi bagaimana sinias membuat karya film yang bagus, bagaimana mereka cara membuatnya. Terus berlatih dan sering melihat referensi aja sih, mungkin seperti itu tipsnya sih. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Adri. Ini menarik banget ya sebenarnya kawan Brin, karena ternyata Kak Adri dan Kak Grafinda udah berteman dari kuliah, lalu meneruskan karirnya di satu lembaga yang sama. Dan mungkin kalau boleh aku rangkum, intinya di sini adalah ketika kita kerja dengan hati, sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi ya, bidang yang kita suka ya berarti enak-enak aja mungkin ya Kak dilaksanainnya. Walaupun ya tadi ada tantangan seperti yang Kak Grafinda udah sebut. Kadang-kadang suka pas ketika recordingnya, ketika syutingnya ternyata ada yang unexpected, yang di luar kehendak kita gitu. Tapi kalau dari Kak Adri sendiri nih, kan tadi dari Kak Grafinda udah disebut ya tantangannya. Kalau untuk Kak Adri, tantangan selama menjalani profesi ini tuh apa aja sih Kak? Apakah sama dengan Kak Grafinda atau ada yang lain?
tantangannya sih kalau untuk editing pasti tantangannya ya dikejar-kejar deadline ya. Tapi kan ya alhamdulillah sudah terbiasa ya saat ikut program berita itu di RCTI itu kan sangat deadline sekali itu. Makanya sudah terbiasa dengan itu dan pengalaman itu ya deadline di sini ya alhamdulillah juga bisa dikerjakan. Tapi kan ada pengalaman yang menarik juga di saat di lapangan, walaupun saya di sini diamanati sebagai editor, tapi saya sering membantu juga teman-teman videografer itu untuk kerja di lapangan, ikut peneliti ke hutan, ke laut. Jadi banyak sekali hal-hal menarik dan tantangan yang ada di sana. Misal saat terbangin drone nggak dapat sinyal, terus areanya area yang nggak bisa untuk terbang, masalah perizinan, jadi banyak sekali lah. Tapi alhamdulillah semua itu bisa dilewati dengan senang lah, karena kita sudah senang dengan hal ini. Berarti kurang lebih sama ya Kak dengan teman-teman tim multimedia juga yang sebelumnya ada di podcast episode 12. Kalau kakak-kakak episode sebelumnya bilang suka dapat project sangkuriang, project yang suka tiba-tiba deadline-nya besok, tiba-tiba deadline-nya cepat banget gitu. Mungkin kurang lebih sama. Nah, nggak kerasa kawan Brin kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini untuk kedua narasumber ya, untuk Kak Grafinda dan Kak Adri. Adakah karya yang paling mengesankan Kak selama menjadi dan menggeluti profesi masing-masing? Boleh dimulai dari Kak Adri dulu deh. Iya. Kalau saya kebetulan kan saya di sini sebagai editor ya. Jadi saya di sini sebagai pendukung, jadi ya susah senang ikut dari teman-teman itu. Jadi misal karena saya ditugasi untuk membantu mereka, ya saya sebisa mungkin bisa mengikuti ritme mereka. Karya-karyanya saya juga sangat salut dengan teman-teman yang membuat karya yang itu sensasional, fenomenal. Jadi saya ikut bangga dengan karya-karya yang mereka lahirkan, yang mereka ciptakan untuk kemajuan tim ini, untuk riset dan penelitian. Itu sih. Nah, mungkin Kak Grafinda nih dari sebagai perspektif sutradara ya, mungkin satu atau dua karya yang paling berkesan yang nggak terlupakan deh gitu untuk Kak Grafinda. Oke, hampir semua karya yang diproduksi lembaga penelitian BRIN atau dulu namanya LIPI gitu ya, yang kami lembaga kami itu. Jadi hampir semua karya itu berkesan ya, entah itu apakah dari hasil akhirnya atau proses mengerjakannya. Misalnya kami pernah mengerjakan sebuah film tentang peneliti yang ada di Papua begitu. Jadi ke suatu pulau dengan kapal kecil gitu dihantam ombak gitu ya. Saya udah berpikir wah ini udah saya mau mati di sini gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Atau sedang mengerjakan sebuah proyek seperti company profile atau sebuah video corporate begitu ya, yang drone kita naikin gitu nyangsang di pohon, mungkin Mas Adri masih ingat juga. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang nggak bisa kita lupakan ya. Tapi ada beberapa karya yang sempat fenomenal juga yang kita produksi. Kalau dari saya mungkin The Untold Story of Java Southern Sea ya, yang menceritakan tentang sebuah cerita mitologi Nyi Roro Kidul ya, yang pada akhirnya itu dimention banyak LSM, dimension banyak lembaga-lembaga lain karena memang isunya tentang mitigasi bencana yang lokasinya kebetulan yang sekarang dibangun Bandara Nia Jogja gitu. Jadi kebetulan isunya itu pada waktu itu memang baru jadi dimension, lalu membuka ruang-ruang diskusi gitu. Jadi itu yang membuat kami merasa bangga gitu ya, film-film kami menjadi
membuka ruang-ruang diskusi untuk penelitian, untuk akademisi, untuk mahasiswa gitu. Itu sih Mbak, kira-kira seperti itulah. Tapi untuk keseluruhan berkesan sih. Semua yang kita produksi itu pasti ada kesannya. Pasti ada kesan dan pesannya juga ya, Kak. Nah, tanpa terasa ya kawan Brin, waktu telah berjalan dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Kak Grafinda dan Kak Adri dari tim multimedia Penerbit Brin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan kawan Brin. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada kawan Brin terkait dunia multimedia. Nantikan bahasan menarik lainnya di episode podcast selanjutnya. Sekian podcast kali ini, terima kasih. Podcast Penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.